Presiden Prancis Emmanuel Macron sepertinya membuat situasi dunia semakin memanas. Macron mengatakan Rusia sebagai ancaman bagi Prancis dan Eropa. Macron bahkan akan mempertimbangkan untuk memperluas persenjataan nuklirnya ke sekutu-sekutunya di Eropa. Langkah ini dilakukan untuk menghadapi kekuatan Rusia. Macron juga menyinggung konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Macron yang dalam hal ini Prancis Eropa membela Ukraina mengatakan akan mengerahkan pasukan ke Ukraina. Emmanuel Macron bahkan akan mengumpulkan para pemimpin Eropa di Paris untuk membahas rencana dalam tanda kutip perdamaian langgeng. Dalam hal ini termasuk pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Ukraina setelah perdamaian ditandatangani antara Rusia dan Ukraina untuk mencegah agar Rusia tidak melakukan invasi ulang. Seperti yang kita tahu, kepemimpinan Amerika Serikat sudah beralih dari Biden ke Trump. Di era Trump, Amerika Serikat sepertinya nggak terlalu menekan Rusia. Malah Amerika Serikat lebih menekan Ukraina. Hal ini dipandang Macron bahwa Amerika Serikat lebih condong ke Rusia. Bahkan Trump, Presiden Amerika itu berniat agar Amerika keluar dari NATO saja. Oleh karena itu ya Macron mengatakan negara Eropa harus siap menghadapi Rusia tanpa bantuan dari Amerika Serikat. Walaupun seperti itu, Macron masih tetap percaya bahwa Trump dan Amerika Serikat tentu sebenarnya masih berada di pihaknya. Mendengar pernyataan Macron, Rusia marah. Rusia menganggap hal itu sebagai ancaman terhadap Rusia. Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan yang intinya seolah-olah Macron mengajak negara-negara Eropa untuk mengarahkan senjata nuklirnya ke Rusia. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, ikut berkomentar. Pidato itu sangat konfrontatif. Dalam hal ini pidato Macron. Perasaannya Prancis ingin perang terus berlanjut. Yang lebih pedas lagi adalah tanggapan Presiden Rusia Vladimir Putin yang menjuluki Macron sebagai Napoleon Bonaparte. Untuk teman-teman ketahui, Napoleon Bonaparte merupakan tokoh revolusi Prancis yang masuk dalam 100 tokoh paling berpengaruh di dunia karena kepintarannya dalam bidang militer dan lainnya. Di era Napoleon Bonaparte, Prancis berhasil menaklukkan sebagian besar Eropa, tapi gagal ketika mau menyerang Rusia. Karena kegagalan menghadapi Rusia inilah yang menyebabkan karir Napoleon hancur beserta orangnya juga hancur ya. Nah, maksud Putin itu adalah apakah Macron mau senasib dengan Napoleon? Ketika mau mengusik Rusia dan kalah, maka Macron juga senasib dengan Napoleon, hancur karirnya. Bagaimana respon Amerika Serikat menanggapi pertikaian ini? Respon Amerika Serikat bisa kita lihat dari perkataan Donald Trump. Trump menyarankan agar semua negara jangan main-main soal senjata nuklir dan menyuruh untuk hentikan pertikaian ini. Lebih baik melakukan hal yang produktif ketimbang perlombaan senjata. Karena kalau sudah sama-sama saling menggunakan senjata nuklir, maka yang terjadi adalah tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Semuanya hancur. Kalau dipikir-pikir, betul juga pendapat Trump ini. Seperti yang kita tahu kan, senjata nuklir daya ledaknya itu sangat dahsyat. Kalau Eropa dan Rusia sama-sama saling serang menggunakan senjata nuklir, efeknya bisa sampai ke kita juga. Pokoknya daya ledaknya sangat luas, sangat besar, sangat menyebabkan kanker, menyebabkan fasilitas semua hancur. Maka ini kata-katanya adalah menang jadi arang, kalah jadi abu. Untuk teman-teman perlu diketahui juga saat ini yang memiliki hulu ledak paling banyak itu adalah Amerika Serikat dan Rusia. Menurut ICAN, Rusia memiliki 5.889
hulu ledak nuklir. Amerika Serikat memiliki 525.224 hulu ledak nuklir. Disusul Cina dengan 410 hulu ledak nuklir. Sedangkan Prancis berada di peringkat 4, menurut artikel Kompas memiliki 290 hulu ledak nuklir. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.